Famin ma'asil qalbi asyakku fillah. Dan di antara kemaksiatannya hati ini asyak, ragu. Nah, orang ragu itu ya karena bodoh, karena nggak punya ilmu. Orang ke hutan, dia mau nyari kiblat, nggak ketemu kiblat. Kenapa sebabnya? Satu, dia nggak tahu. Dua, dia nggak punya kompas. Tiga, dia nggak punya penunjuk. Ini penyebab orang itu sehingga dia ini bingung. Begitu juga orang yang sak dengan Allah, dia nggak punya ilmu, dia nggak punya guru, dan dia di tempat yang baru, di tempat yang lingkungan yang salah. Jadi ragu sama Allah. Termasuk maksiatnya hati ini ya, ragu dengan Allah. Wal aman min makrillah, dan merasa aman dari murkanya Allah. Kenapa sih kok ada orang merasa aman dari murkanya Allah? Ya sebabnya itu ada 5. Satu, karena bodoh, al jahl billah wa dhaful iman. Kedua, tarkul qiyam bil ibadah au i'tirad anid din. Seringnya dia meninggalkan ibadah dan ketaatan. Jarang ibadah, itu membuat orang itu semakin merasa aman. Ketiga, sombong, merasa bangga diri, baik dengan nasabnya, baik dengan kedudukannya dia itu, karena banyak ibadah merasa aman. Ini penyebab orang itu merasa aman dari makrillah. Yang keempat, al-farah bin ni'am, terlalu gembira dengan apa yang dimiliki, sampai ngerasa dia ini sudah nggak mungkin dianukan sama Allah, nggak mungkin dimurkai, nggak mungkin disiksa, karena tertipu dengan nikmat yang dimiliki. Yang kelima, mujalasatu ahlil ma'asi wad dzunub, seringnya duduk dengan pelaku dosa. Ketika kita sering duduk dengan pelaku dosa, keinginan melakukan dosa itu ada dalam diri kita. Dan orang yang melakukan dosa, dia nggak tahu kalau dia akan disiksa, bodoh, sehingga kita kebawa oleh teman itu. Dan termasuk maksiat hati adalah wal kunut min rahmatillah, memiliki sifat putus asa, asiddatul ya'si minal khair. Kunut itu tidak punya gairah untuk melakukan kebaikan, untuk bangkit, untuk berubah, untuk move on. Itu namanya kunut, dan itu adalah maksiatnya hati. Kenapa orang putus asa? Apa sih penyebab orang itu putus asa? Orang itu putus asa penyebabnya ada 5. Satu, al-jahlu, kembali ke bodoh. Bodoh dari kemuliaan Allah, bodoh dari rahmatnya Allah, bodoh daripada lembutnya Allah. Padahal Allah sudah menyatakan dengan jelas di Al-Quran, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad kepada hambaku yang telah melampaui batas. Bukan cuma pendosa, melampaui batas. Apa yang harus aku katakan ya Allah? Katakanlah taqnatu min rahmatillah. Allah, kau punya Tuhan yang maha mengampuni dari segala-galanya. Dosa apapun yang kamu lakukan, kembali sama Allah. Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'al lail. Di siang hari Allah membentangkan tangannya untuk menyambut para pendosa yang melakukan dosa di malam hari. Wa innallaha yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'an nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari seraya untuk mengampuni pelaku dosa yang berdosa di siang hari. Yang kedua, yatba'ul waswas, orang yang nggak bisa bangkit, nggak bisa move on, itu karena dia ini mengikuti waswas. Yang ketiga, al-amrat al-galbiyah, terlalu banyaknya dosa. Kebanyakan dosa sehingga alatnya nggak fungsi, sehingga dia bingung. Ya, orang punya jam tak dianu, baterainya nggak diganti, akhirnya bingung, ini sudah jam berapa ini. Orang yang putus asa itu biasanya kotor hatinya. Yang keempat, al-khata fi ikhtiyari suhbah, salah di dalam memilih teman. Cari teman yang bisa membangkitkan. Wa sohbatul juhali juhali daun wa amah. Berteman dengan teman yang jelek itu penyakit dan juga membuat kamu buta, tidak bisa melihat kebaikan yang ada di hadapanmu. Yazidul qalbi saqim saqama, nambahi yang sakit tambah sakit. Wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa, kalau berteman dengan orang yang baik jadi obat. Tazidul qalbi nasyatan wa quwwah, membuat hati kita lebih semangat, bangkit, nggak bisa putus asa. Jadi kalau kalian putus asa, cari guru. Paham ya? Saya jauh Beb, Allah sudah buka. Allah buka kebaikan bagi umat Muhammad adanya elektronik kayak gini. Lau sodaqal murid lawajada syai' ala syasha jawalih. Sering kita katakan, kalau kamu semangat berjalan kepada Allah, ingin nyantri, Allah akan kirim seorang guru yang muncul di layar HP-mu. Gak tahu kamu buka HP,
Kamu buka HP kayak gini nggak tahu ketemu syekh, ustadz yang bisa membawa kamu kepada kebaikan. Kelas itu guru kamu. Kalau kamu benar-benar ingin jalan sama Allah, Allah akan giring temukan kamu kepada seorang yang bisa kamu ikuti menjadi panutan kamu. Yang kelima, gillatus sabr, gak sabaran. Orang mukmin itu semuanya keadaannya itu baik, kena musibah pun baik. Ajaban li amril mukmin in amrahu kullahu lahu khair. Kata Rasulullah, aku ini heran loh keadaannya orang mukmin. Semua keadaan itu baik. Kena musibah sabar dapat pahala, dapat nikmat syukur dapat pahala, enak. Makanya musibah itu sebenarnya cuma satu. Wa idza jaza shara isnin. Musibah itu sebenarnya satu, tapi kalau kita mengeluh jadinya dua. Sudah kena musibah, kehilangan pahala. Musibahnya dua. Musibah yang menimpa dan musibah diharamkan pahala yang disiapkan. Wal qunut min rahmatillah wat takabbur ala ibadillah, sombong, wal riya dan riya, wal ujub bi taatillah, bangga dengan ketaatan. Jangan bangga dengan ketaatan. Siapa tahu nanti berubah, tetap merasa rendah diri. Wal higid ala abidillah, wal hasad dan hasad. Wa ma'nal hasad, arti hasad karahiyatun nikmah alal muslim wa istithqaluha. Hasad itu adalah perasaan benci, gak seneng melihat nikmat itu jatuh kepada orang lain.